Baik, kita akan masuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, kita dengan Imam An-Nawawi. Berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Sampai kepada bab tahrimir riya, keharaman riya. Riya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seperti biasanya Imam An-Nawawi mengutip firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka itu, hamba-hamba ini, tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdikan, beribadah kepada Allah mukhlisina, dengan tulus, lahuddin, kepada Allah di dalam beragama, di dalam beribadah yang tulus, hunafa, mengikuti jalan yang benar. Jadi hanif itu aslinya miring dari kebatilan menuju kebenaran. Akhirnya dimaknai langsung beragama, beribadah sesuai dengan aturan agama yang benar. Tugas kita ini adalah beribadah mukhlisin, tulus, hanya karena Allah. Ini firman yang pertama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, ini yang diajak bicara orang beriman, jangan kau rusak pahala ibadahmu, jangan kau hancurkan shadaqatikum, pahala sedekahmu itu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah engkau berikan. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Jadi masih, aku pernah memberi ini ya, aku pernah memberi ini. Wal adha, dan juga jangan sampai engkau ini memberi sedekah lalu membuat adha, menyakitkan mereka dengan cara merendahkannya, merendahkan mereka, memanfaatkan mereka. Mentang-mentang dia fakir, kita beri sedekah lalu kita seenaknya memperbudak mereka. Na'udzubillah, enggak begitu, adha. Atau merendahkan. Merendahkan, para ulama menjelaskan cara memberinya pun kita harus punya adab dengan mereka. Jangan sampai kita memberikan rizki kepada orang fakir tapi kita membuat adza. Tidak semua orang fakir itu mau loh ya menegadahkan tangan begini untuk menerima bantuan, belum tentu. Apalagi harus jajar, dipermalukan depan orang, ada yang nggak mau. Maka di saat kita memberi pun jangan sampai dengan adza. Sebab alman tadi dan adza, mengungkit-ungkit mengungkit-ungkit atau adza, menyakitkan tersebut, menjadikan pahala itu habis, batal pahalanya. Kalladzi yunfiku, seperti halnya sama dengan kisah itu. Apa itu? Alladzina yunfikuna ma lahu ria'an nasi. Sama seperti orang yang bersedekah tapi dia melakukan kebaikan, berinfak ria'an nasi, tujuannya hanya pengen disanjung oleh manusia, pengen dilihat manusia, riya. Jadi sama, satu paket, satu pangkat itu. Sedekah riya, sedekah nyebut-nyebut, sedekah memperbudak. Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat orang munafik itu, yura'unan nasa. Kalau berbuat baik hanya pengen dilihat orang. Makanya sholat paling berat bagi mereka sholat malam. Sholat isya sama sholat subuh mereka paling berat. Kenapa? Zaman dulu tuh, pada zaman Nabi nggak ada listrik. Jadi kalau orang sholat subuh tuh nggak tahu siapa yang ada di kiri kanannya. Pokoknya kelihatan manusia gitu saja, Allahu Akbar begitu. Sehingga orang munafik paling seneng nggak hadir pun nggak ketahuan. Makanya mereka paling malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas mereka melakukan sholat. Dan mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Di saat menyebutnya sedikit, katakan sedikit, kapan sedikit? Dia akan menyebut nama Allah di saat ada hamba yang beriman, biar dianggap mereka golongannya. Berpura-pura, bukan karena dia rindu untuk menyebut nama Allah. Yura'unan nasa, di sini riya, memperlihatkan amalnya untuk manusia. Jadi berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini adalah masalah riya.
Riya itu dikatakan syirkul asghar. Kalau syirkul akbar keluar dari iman. Orang beribadah karena Allah tapi dibarengi dengan ingin disanjung oleh manusia. Kalau orang beribadah karena manusia murni namanya syirik akbar, menyekutukan Allah. Dia beribadahnya karena Allah. Cuman ada kecampurannya. Nah, campurannya ini menjadikan rusak amalnya. Menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya hanya pengen disanjung oleh manusia. Pengen mendapatkan imbalan di dunia, bukan di akhirat. Pengen dilihat oleh orang. Nah, makna pengen dilihat oleh orang itu bukan berarti di saat amal kita dilihat oleh seseorang kemudian kita senang lalu rusak, bukan. Itu beda. Jadi kalau ada orang berbuat baik dilakukan dengan tulus dan ikhlas, kemudian setelah itu amal baiknya itu diketahui oleh seseorang, kemudian dia senang, dia melihat kebaikan yang pernah dilakukan, ini tidak merusak amal. Yang merusak amal itu yang dengan sengaja kita menampakkan amal kita biar dilihat oleh seseorang. Tapi kalau kita melakukan sebuah kebaikan sudah diterima dengan syarat-syaratnya, yaitu tulus karena Allah, kemudian ada orang atau kita mendengar amal kita atau orang melihat amal kita, kemudian kita merasa senang. Kesenangan sini bukan karena kita senang disanjung, karena kita bisa berbuat baik. Dan itu tidak merusak amal kita. Tidak merusak amal. Yang merusak amal itu dengan sengaja dia menyebutkan kebaikannya untuk biar dilihat oleh seseorang. Tapi ada lain lagi nanti, jika ada orang menyebut kebaikannya, menampakkan kebaikannya untuk orang lain, tapi tujuannya untuk mengajak orang lain agar bisa berbuat yang serupa dengannya, maka itu adalah mendapatkan keutamaan. Tapi itu makom berat. Makom paling berat itu adalah memberi contoh. Kadang memberi contoh itu bisa saja kesombongan masuk di dalamnya, riak masuk di dalamnya, ujub masuk di dalamnya. Makanya menjadi makom contoh itu makom tinggi, makomnya baginda Nabi SAW. Sedekah sirri pahalanya besar, tapi kalau sedekahnya orang memberi contoh lebih gede lagi nanti. Kenapa? Ada orang meniru. Yang meniru banyak, 1000 orang dapat pahala baginya. Maka Nabi itu makomnya adalah makom uswah, ditiru. Ulama nanti makomnya makom ini juga, uswah, ditiru. Jadi memberikan contoh amal, tapi dia nggak pernah ada riak di dalamnya. Wah, ini pangkat tinggi, hebat. Rasul katakan uswatun hasanah, segala bentuk kebaikan. Gimana uswatun hasanahnya Nabi itu bisa kita ketahui? Ya dari Nabi berbuat baik kita tiru. Kemudian ditiru oleh sahabat-sahabat dan seterusnya. Makanya ini makom uswah ini makom berat sekali. Sehingga kelihatannya ikhlas ternyata tersembunyi di dalam hatinya senang disanjung. Atau pengen dianggap lebih bagus dari yang lainnya. Dan riya itu senjatanya iblis untuk menghancurkan amal baik. Jadi ada madakhil, Imam Ghazali menjelaskan tentang madkhal. Madakhilu syaitan, ada pintu-pintu setan masuk ke dalam diri kita itu. Ada beberapa pintu. Paling tidak ada 7 pintu. Yang pertama itu enggak boleh berbuat baik, kata setan. Hei, jangan hamba Allah. Kamu sama saya aja ke neraka. Jangan berbuat baik. Oh, enggak bisa setan. Saya ngerti ilmunya, saya harus berbuat baik. Saya harus beramal baik. Setan tetap menahan. Jangan berbuat baik, sayang dong. Duit kok kamu sedekahkan. Kamu cari duit kan susah. Kata orang ini, oh tidak setan, aku ingin hidup bahagia nanti di akhirat, maka aku bersedekah. Janganlah, kata setan. Tapi orang ini memaksa, saya harus berbuat baik. Dengan ilmunya dia perangi itu semuanya. Akhirnya sedekahlah dia, keluar dari kekikiran setan, keluar dari kepelitan setan. Setelah bersedekah, setan lemas dia. Oh, aku larang bersedekah, kau masih bersedekah. Ya sudah. Setelah bersedekah, kata setan apa? Jangan sedikit dong kalau sedekah, karuan yang banyak.
Memang kenapa setan? Ya banyak aja ntar. Setelah bersedekah banyak, setan membisikkan, ajib, nggak ada orang kayak ente ini ya. Nah, kayak masuk wilayah ujub. Oh iya, ini orang kaya aja sedekahnya nggak sekali. Nah, saya orang biasa-biasa sedekahnya lebih banyak dari dia. Ujub, habis juga pahalanya, setan tepuk tangan. Terlepas dari pintu itu, ada lagi ujub. Nah, setan, aku tidak boleh ujub. Aku bisa berbuat baik ini karena Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepadaku untuk bekerja sehingga aku dapat rezeki. Allah yang memilihkan aku pekerjaan sehingga aku rezeki gajiku tinggi. Sehingga aku bersedekah ini juga karena karunia Allah. Tidak, aku nggak boleh ujub. Keluar dari ujub, selamat dari ujub. Setan nangis. Balik lagi setan. Membisikkan lagi. Membisikkan melalui pintu yang lain lagi. Namanya riya. Senang disanjung orang. Orang sudah menyebutmu paling dermawan di kantor. Sedekahmu paling banyak. Ya, ajib kamu. Di sini kadang-kadang pintu pertama dia lolos menutup setan, yang kedua, ketiga masuk di sini. Gagal di sini. Bisa saja gagal. Jadi riya ini pembahasan kita. Dan riya itu medannya adalah luas bagi syaitan. Bukan saja dia niat mau berbuat baik, tidak. Sepanjang dia melakukan kebaikan itu setan bisa berkiprah di situ. Bahkan sampai nyawa, asalkan nyawa masih ada itu setan berkiprah. Jauh-jauh setelah berbuat baik, setan masih ingin menyusupkan namanya riya. Ingin menyusupkan yang namanya riya. 10 tahun kadang-kadang. Sudah tentram, 10 tahun gak ada cerita, marah sama yang dikasih sedekah. Kamu ini sok banget, dulu ingat enggak waktu kamu fakir, saya bantu terus, sekarang giliran kaya lupa, ya kan? Ini padahal sudah 10 tahun. Jadi begitulah yang riya. Sehingga betul kata baginda Nabi, riya itu halus, makanya waspada. Sampai dikatakan akhfa. Akhfa min dabibi namlatis sauda ala sakhrati samma fi lailatul dhulma. Yang namanya riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Semut saja tiba-tiba nengkreng di hidung kita, nggak sadar dari mana dia jalannya tadi, kok tiba-tiba sadar di sini. Bukan semutnya, langkah kakinya, kaki semut lebih kecil, langkahnya malam lagi di atas batu hitam lagi. Maksudnya apa? Waspada, halus yang namanya riya itu, halus sekali. Jangan sampai kita terlena. Amal banyak tidak ada artinya di hadapan Allah. Mari kita beribadah mukhlisin, ikhlaskan Allah. Ini perlu ditata terus. Godaan ada, tapi segera ditolak. Misalnya disanjung senang, wajar, ditolak. Ingin pamer, manusia kita ada hawa nafsu, kita tolak, tidak. Makanya di sana ada namanya jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Mungkin kita terlanjur bersedekah karena motivasi seseorang sehingga kita masuk wilayah provokasinya dia atau apa rayuannya dia, sehingga kita bersedekah bukan karena Allah, hanya karena pengen disanjung, karena sudah disanjung, masalah, ini kamu orang paling kaya di sini, kami dengar kamu paling dermawan, kamu paling ini, tolonglah jangan sampai tidak sedekah. Nah, tersanjung kita, lalu sedekah kita 100 juta. Sedekahnya 100 juta atas dasar rayuan orang tersebut, sebetulnya itu ada karena riya. Cuman mari kita perangi hawa nafsu. Kalau memang telah terjadi kesalahan riya semacam itu, kembalikan tuh pahalanya. Astagfirullahaladzim. Iya betul, saya berbuat baik karena dirayu sama orang tersebut. Disanjung-sanjung saya. Tidak, harus aku perangi. 100 juta aku keluarkan dengan riya, rugi saya. Harus aku kembalikan 100 juta itu. Setan, kau tidak bisa menggoda aku sekarang. Aku masih punya 200 juta di rekeningku. Akan aku kirimkan ke pesantren tanpa ada yang tahu. Yang tahu hanya ente, setan. Transfer 200 juta, tidak ada yang tahu. Diperangi. Yang 100 hilang, balik lagi.
Begitulah Imam Ghazali mengajarkan cara memerangi riya, bukan lari. Kita melakukan sholat diketahui sama orang, ya Allah sholat 4 rakaat, cuma 4 rakaat saja, disanjung orang senengku setengah mati. Nanti di kamar yang sempit, he badanku, he diriku, kau harus sholat 8 rakaat, 2 kali lipat. Begitu. Maka jangan takut riya. Maksudnya bukan takut dia, bukan di saat ada bisikan riya, itu kesempatan kita untuk mujahadah. Sebab nanti yang paling bahaya takut riya menjadi tidak berbuat baik. Nanti saya berbuat baik, riya dosa, neraka, mending tidak usah sedekah lah. Kacau ini. Maka perangilah riya. Yang lembut tadi perangi. Dan kita semua harus seperti itu. Memerangi riya. Semuanya punya cara di dalam memerangi riya. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib, ada Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau bersedekah itu berusaha untuk dijadikan 4 sedekahnya itu. Kalau punya 4 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yunfiquna bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyata. Jadi dibagi, yang satu disedekahkan siang hari, yang satunya malam hari, yang satu di depan orang, yang satu sembunyi. 4. Karena beliau pengen pokoknya harus ada yang diterima. Ya itulah kecerdasan memilih. Bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyata. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita perlu membedakan perbedaan antara riya, ujub, kemudian di situ kan ada ikhlas. Riya itu sederhananya adalah membesarkan amal di mata orang lain biar kita disanjung. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri sehingga merendahkan orang lain dan merasa kalau itu hanya jerih payahnya, bukan dari Allah. Beda. Kalau riya membesarkan amal di mata orang biar orang melihat. Kalau ujub membesarkan amal di matanya sehingga merendahkan orang lain. Ikhlas adalah berbuat karena Allah. Baik, kita baca satu riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mendengar kami batuk jangan dianggap sakit. Jangan batuk, tidak, bukan penyakit, punya sakit. Lagi isalak. Kita tidak bikin suaranya Buya ya sakit batuk, ada. Ini salah batuk, lupa nggak minum, selesai. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i anisyirk. Aghna syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syarik, sesuatu yang menyamainya. Maksudnya apa? Allah maha kuat, Allah maha kuasa, enggak ada yang menyamai Allah. Maka aku tidak ada yang menyamaiku. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi, maka jika ada orang berbuat baik akan tapi kebaikan perbuatan baik tersebut adalah untukku dan untuk selainku, maka dijadikan aku ada yang menjadikan saingan untukku. Jadi kalau ada orang berbuat baik untukku dan untuk selainku, taraktuhu wa syirkah, aku lepaskan, aku tidak akan terima. Ini. Jadi amal yang dilakukan dengan riya tersebut menjadi sebab tidak diterima oleh Allah. Segede apapun amal tersebut tidak akan diterima, nggak guna. Maka harus waspada, kita rugi kalau kita tidak berhati-hati mencermati. Ada kaidah lain lagi yang perlu kami sampaikan.
Berbicara tentang riya itu adalah untuk mengoreksi diri, bukan untuk mengoreksi orang. Jangan salah rumus ini. Membicarakan riya adalah untuk mengoreksi diri. Bicara riya untuk diri. Maka jangan sekali-kali mengatakan orang lain itu riya, karena Anda tidak tahu apa yang ada di hati orang. Karena riya adalah hanya di hati dan lembut sekali. Jangan sok tahu tentang riyanya seseorang, tapi lihatlah riya dirimu sendiri. Kita tidak boleh merasa riya kok lihat ke diri, bukan lihat ke orang. Bisa jadi orang kita duga itu riya, ternyata dia untuk memerangi riya kok. Makanya sudahlah. Kalau kita rumus ini benar, kita akan benar. Kalau kita faham benar rumus ini benar, tidak boleh kita menilai riya orang lain. Adapun Nabi di saat mengatakan itu orang munafik dan sebagainya, munafik itu kan riya sebenarnya. Tanpa riyanya riya parah. Bukan riya sederhana sampai syirik. Itu Nabi mengatakan orang itu munafik karena dapat wahyu. Tapi nggak boleh kita mengatakan, oh itu riya, itu riya. Ingat, bisa jadi orang yang kita tuduh riya justru saat itu dia memerangi riya. Hanya karena hati kita yang busuk dan kotor itu sajalah yang menjadikan kita menilai dia riya. Pernah kita buatkan contoh begini bunyinya. Ada seseorang mau berderma ke masjid. Cuman syaratnya repot banget. Menulis saya akan sedekah ke masjid, akan tapi dengan syarat 1, 2, 3. Di antaranya adalah apa? Mohon diumumkan sedekah saya selama 4 kali setelah sholat Jumat. Nyumbang, minta diumumkan setiap habis Jumatan selama 4 kali lagi. Kalau enggak, saya enggak mau. Baik. Diumumkan betul habis Jumatan. Setiap habis Jumatan, Assalamualaikum, baca doa, diumumkan pengumuman bahasanya telah menyumbang kepada kami Pak Haji Fulan dengan sumbangan 100 juta. Besok cuma diulang lagi, 100 juta, 100 juta, sampai diulang-ulang. Tersebar, semua orang dengar. Pada gelisah hati orang, sedekah gitu aja diomong-omongin. Yang suudon akan rugi. Rupanya orang tersebut meminta untuk diumumkan begitu itu bukan karena dia ingin riya. Justru ternyata diam-diam dia telah merangi riya di dalam hatinya. Sebetulnya yang didermakan, yang disedekahkan ke masjid tersebut 2 miliar. Bayangkan 2 miliar diumumkan 100 juta, ayo. Kalau orang nggak ikhlas jerit itu, coba. Anda nyumbang 100, Anda nyumbang 1 juta. Rupanya panitia salah menyebut Pak Haji nyumbangnya 10.000. Anda, saya komplain kan gitu. Ini ternyata diam-diam dia memerangi riyanya. Nyumbangnya 2 miliar, tapi pengen disebut aja 100 juta saja. Yang 1 miliar 900 disembunyikan. Dan masih banyak cara-cara Imam Ghazali mengajarkan memerangi riya itu. Makanya jangan kita menuduh orang lain riya. Cukup kalau nuduh riya dalam diri kita sendiri. Riya itu halus loh ya. Sebuah pertanyaan, ujian sekaligus. Lagi istirahat tidur jam 12 siang. Lagi enak-enak tidur. Setengah jam lagi baru dibangunin seharusnya. Tok 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 tok. Keras sekali, dak 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 dak. Bukan. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Aduh Pak, saya minta duit Pak, kelaparan sekali Pak, tolong Pak, lapar. Ini minta ini. Nah. Ngantuk enak aja, ngetuknya keras-keras suaranya, enggak, sudah. Langsung marah dia. Mintanya kasar, minta duit Pak, minta duit, ini orang kaya, kasih duit saya. Ini minta kayak begitu nih. Baru balik ke kamar,
Belum lama ada ngetuk pintu pelan. Tik tik tik. Assalamualaikum. Tintip. Oh bukan, orangnya beda. Assalamualaikum. Tidak kata, waalaikumsalam. Ada apa bu? Aduh, mohon maaf pak, Pak Haji, mohon maaf, ganggu siang-siang. Tolong. Mohon maaf. Lagi istirahat pak. Mohon maaf. Oh nggak apa-apa. Kenapa? Aduh, masya Allah, makasih pak. Saya kelaparan pak. Kalau ada rezeki, biar mau sesuap nasi nggak apa-apa pak. Tolong. Mohon maaf. Dikasih duit. Apa bedanya? Bedanya 5 menit tok. Yang tadi nggak dikasih, sekarang dikasih. Yang kedua dikasih karena apa? Minta maaf, nyanjung. Yang pertama kasar, dedet. Padahal yang pertama itu karena ngomong begitu sangat lapar malahan dia. Karena saking laparnya sudah tidak kuat nahan sampai ngomongnya tidak terkontrol dia. Karena harapannya langsung dikasih. Nah, kita membedakan begitu saja itu bisa saja tanda riak di hati kita. Pengen disanjung, balasannya apa? Disenyumin sama yang minta, terima kasihin. Nah, ini hati-hati. Artinya memang memerangi riak ini adalah ilmu yang luar biasa, penting. Imam Ghazali rahimahullah membahas dengan panjang lebar detail masalah begini. Coba lihat dalam hadis berikut ini. Begitu mengerikannya ya kalau kita tidak terus berusaha memerangi yang namanya riak yang ada di hati kita. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awalan nasi sesungguhnya mula-mula manusia yukdo yang akan ditegakkan keadilan atasnya, diberi keputusan nanti di akhirat, yaumal qiyamati, alaihi, kepada orang tersebut adalah rajulun ustushhid, seorang laki-laki yang mati syahid di medan laga. Oh, orang mati syahid di medan laga dibangkitkan dulu, ditanya dulu nih. Fautiya bihi, didatangkan dia. Ini mati di medan laga, terpenggal lehernya di medan laga. Fa'arrafahu ni'matahu, kemudian Allah menunjukkan, wahai hambaku, masih ingat aku beri kau kuda, aku beri kau kelihayan di dalam berperang, aku beri kau kenikmatan, aku beri kau gunakan itu semuanya. Untuk apa? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan untuk jihad. Dan apa yang terjadi? Aku mati di medan laga. Tujuanmu apa untuk jihad itu semuanya? Fa'arafa, dia menyadari nikmat yang disebutkan tadi, tahu. Faqala, kemudian Allah berfirman, fa ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan tadi? Jihad. Qataltu fika, aku berjuang di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sampai aku mati syahid. Qala Allah, kalau dalam kisah hadis qudsi Allah bertanya itu bukan karena Allah tidak tahu. Bukan karena Allah tidak tahu. Seperti halnya Allah menciptakan malaikat mencatat amal, bukan karena Allah tidak tahu. Bukan, Allah maha tahu. Cuman begitulah bahasa Allah dengan makhluk itu seperti itu. Berkatalah orang tersebut, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah yang maha tahu, kadzabta, kau dusta, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, bukan, kau berperang bukan ingin mendapatkan ridhoku, tapi engkau berperang hanya ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani, paling cepat berteriak untuk membela kebenaran, tapi tujuannya adalah hanya pengen disebut di media, mungkin ingin viral, kalau zaman sekarang kan begitu, mungkin ingin terkenal. Tapi ingat, jangan nuduh orang lain dengan riak ya. Maksudnya itu pelajaran buat kita. Kalau Anda sering menyerukan dakwah, itu maksudnya. Jangan semangat dakwahnya hanya pengen disebut dakwahnya, biar disebut kalau dakwah kita paling sukses. Dakwah paling sukses kita. Nah, ini pionir dalam dakwah. Percaya semuanya kita. Apa saja kita. Nah, kita. Tujuannya bukan karena Allah nih.
Faqad gila. Pengen disebut sebagai seorang pemberani. Dan sudah disebut kamu, dipajang fotomu jadi pahlawan pemberani. Diabadikan. Sudah disebut-sebut. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan orang tersebut, dibawa malaikat maksudnya. Wa suhiba ala wajhihi, kemudian disungkurkan ke wajahnya. Hatta ulqiya finnari, sampai masuk dilemparkan ke neraka. Allah, matinya di medan laga. Hanya salah niat saja tersembunyi di hatinya, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Orang yang berperang karena ingin mati juga salah kok. Orang berperang saya ingin mati, enggak dibenarkan. Karena ingin mati bisa punya makna ingin disanjung sebagai pahlawan. Tapi yang benar adalah ingin berperang adalah li'ila'i kalimatillah. Untuk mengangkat nama Allah, untuk kejayaan agama, itu baru benar niatnya. Kalau mati namanya mati syahid. Bukan untuk sebuah nama ini, bukan. Hati-hati, halus. Yang berjuang di jalan Allah, jangan sampai niatnya salah, hanya ingin disebut sebagai pahlawan, pejuang, pemberani. Oh, na'udzubillah. Tapi harus li'ila'i kalimatillah. Niat untuk mati nggak benar. Perang kok niat untuk mati. Untuk kejayaan Islam, kalau ternyata mati nanti mati syahid, seperti itu. Warajulun, yang kedua adalah nih para penuntut ilmu, para calon-calon ustadz, dengar. Yang kedua, pertama kali orang yang akan ditanya tentang pertanggungjawabannya nanti di akhirat adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Belajar serius, yang malah menghafal Allah. Dan bisa hafal dia. Bisa menghafal banyak hafalan. Wa qara'al Qur'ana. Membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, hafal Qur'an. Fa utiya bihi. Didatangkanlah orang ini. Fa'arrafa bin ni'amahu fa'arrafa. Ditunjukkan tentang nikmatannya, nikmat kesempatan, nikmat kecerdasan, nikmat kemudahan, nikmat ini. Untuk apa? Aku untuk menuntut ilmu. Untuk apa sahabat ilmu? Untukmu ya Allah. Ini ditanya, untuk apa itu semuanya nikmat-nikmat yang aku berikan kepada waktu di dunia itu? Amiltu fiha. Fama amilta fiha, untuk apa itu semuanya? Nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu itu? Qala allamtuhu. Aku gunakan ilmu yang kau berikan kepadaku ya Allah untuk aku ajarkan. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu kemudian aku ajarkan. Qara'tu fika al-Qur'an, aku baca Quran. Tapi langsung dijawab oleh Allah yang Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Kadzabta, kau dusta. Allah. Dusta lakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Kamu menuntut ilmu lalu kau ajarkan, wah diskusimu Masya Allah, nulis buku segala macam, hanya ingin disanjung bahwasanya engkau adalah anak paling alim dari bapakmu, santri paling alim, orang paling pintar, hanya pengen disanjung karena kamu menjadi orang yang paling alim tadi. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an biar disebut sebagai ahli Qur'an, qari'. Waqad qila, dan itu semua sudah kamu dapat, memang kamu digelari paling jago bahas fikihnya, bicara tentang tafsir paling hebat, bicara ini paling jago hebat, tapi lihat kadzibta, kau dusta. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan orang tersebut, dibawa oleh malaikat, fasuhiba ala wajhi, kemudian disungkurkan di wajahnya, hatta ulqiya finnari, sampai masuk neraka. Allah. Salah dalam niatnya, salah di dalam niat. Santri semangat belajar, niat pengen jadi apa? Nak kamu pengen kayak kiai itu,
Pengen menjadi kayak kiai itu bukan hal yang salah. Cuman jika tersembunyi di hatinya yang dibuat contoh adalah kiai masyhur. Rupanya hanya pengen kemasyhurannya saja. Innalillah. Atau kiai yang kebetulan diberi Allah kekayaan. Cupanya dia pengen kekayaannya. Nanti bisa saja menjual agamanya. Jadi pengen kayak kiai itu tuh apa sih yang kau inginkan? Hati-hati niat yang halus. Seorang bapak yang kiai pun bisa salah mengajari niat anaknya di saat menuntut ilmu. Bukan karena Allah, bisa saja mengajarinya adalah dengan yang jelek. Misalnya, wahai anakku, kamu harus menuntut ilmu yang benar. Kau harus bisa menghafal Quran, ngerti fikih, ngerti dakwah, ngerti ini. Karena engkau yang akan menempati mimbar ayah ini. Kalau bukan kamu, siapa yang meneruskan? Kebesaran ini jangan sampai diam-diam, jangan sampai jatuh ke tangan orang, hanya ke kamu saja. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa kesombongan yang dipertahankan, yang membuahkan tidak tulus. Jadi tujuannya agar anaknya itu mempertahankan makom kebesaran bapaknya, bukan karena ingin selamat. Hati-hati. Halus sekali niatnya. Coba anaknya menuntut ilmu dengan benar, cuman bayangannya adalah, makanya betul kalau muncul begitu nanti ada anak berebut waris, berebut kursi bapaknya, itu ada. Memang dididik sama bapaknya salah. Berebut satu pondok, rebutan itu. Anak kiai dua, nih perebutan, berantem itu. Nggak tegur siapa. Karena apa? Ayahnya mendidiknya salah. Urusan pangkat di dunia. Ini pangkat dunia, mimbar ini pangkat dunia. Pangkat pangkat akhirat di dalam hati ketulusanmu. Nah ini, hati-hati. Jadi menuntut ilmu harus karena Allah. Kita ingin disanjung oleh Allah. Kita ingin dimuliakan oleh Allah. Kita ingin bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para penuntut ilmu, hati-hati. Niatnya yang benar. Tapi kalau niatmu benar, lihat. Yang jihad niatnya benar, lihat surga. Yang menuntut ilmu jadi ulama niatnya benar, yarfa'illahu alladziina amanu minkum, pangkatnya tinggi. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali, dan seorang laki-laki yang neraka akan dinyalakan pertama kali untuknya adalah siapa mereka? Seorang laki-laki yang Allah perluas rizkinya, diberi bermacam-macam kekayaan. Nasibnya nasib kaya. Nasibnya nasib kaya. Orang lain barang bekasnya nggak berguna, dia bekasnya berjadi harta. Orang lain limbah bingung buang, dia limbahnya jadi duit. Pokoknya memang nasib kaya, nggak bisa ditahan, itu nasib. Fa'udhiya bihi fa'arafahu, kemudian didatangkanlah orang ini, kemudian Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat tersebut. Fa'arafaha, kemudian dia mengenali, bisa mengatakan, iya itu nikmat yang kau karuniakan ya Allah. Faqala fama amilta fiha, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat kekayaan tersebut? Qala, menjawab orang tersebut, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan yang engkau senangi ya Allah untuk kami berinfak, kecuali kami telah berinfak di jalan tersebut. Semua bentuk kebaikan yang pernah didengar dilakukan. Jadi ada bangunan masjid, ya ikut. Pondok, ikut. Fakir miskin, ikut. Bencana, ikut. Nggak pernah ketinggalan. Sampai orang tahu semuanya ini. Oh, top. Qala, Allah menjawab, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Sesungguhnya engkau melakukan itu semuanya hanya pengen dibilang kamu orang yang paling dermawan, dan lebar kedermawanmu sudah kau pakai, kau dapat di dunia. Faqad qila, dan sudah disebut-sebut kamu sebagai seorang paling dermawan. Tsumma umira bihi, diperintahkanlah dia, dibawa oleh malaikat.
Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nari, disungkurkan dengan wajahnya kemudian dilemparkan ke neraka. Rawahu Muslim. Jari fathul jim kasr ra'immati wa suja'an khatib. Yani pemberani. Jari pemberani. Tadi masalah jihad. Jadi seorang berjihad di jalan Allah ingin dibilang sebagai pemberani, menuntut ilmu ingin disebut sebagai seorang alim, bersedekah ingin disebut sebagai dermawan. Dapatnya gelar itu saja di dunia, di akhirat tidak, malah dilemparkan ke neraka. Maka mari kita tata hati kita untuk niat yang benar di dalam beramal baik, jangan sampai amal kita sia-sia. Ada beberapa hadis kita baca pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab.